Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik terima kasih. Dan teman-teman boleh banget mengatur jumlah nominalnya. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan nomor HP atau email dan kami akan mengirimnya ke email teman-teman semua. Dan klik beli dan kirim. nah buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas putar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini, aku mau membahas jika kita lolos SNBP, apakah bisa daftar SNBT? Nah, tentunya apakah bisa mendaftar lagi dengan KIP kuliah? Nah, namun sebelum menuju ke pembahasan, di sini aku mau menjelaskan dulu nih, apa sih latar belakang aku mau membahas hal ini ya, teman-teman. Oke, kita coba di sini latar belakang dulu ya, teman. Udah kayak bikin artikel. Jadi gini, teman-teman. Ada alasan kenapa aku ingin membuat pertanyaan ini atau membahas pertanyaan ini, selain karena memang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, baik dari kolom komentar YouTube, dari grup WhatsApp. Buat yang mau join, tinggal join aja, teman-teman. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya di Facebook, dan itu bukan 1-2 orang ya, teman-teman, melainkan banyak banget yang bertanya tentang pertanyaan ini, yaitu bisakah kita lolos SNBP tapi kita daftar SNBT gitu. Nah, jadi teman-teman, jawaban singkatnya itu nggak bisa, teman-teman. Loh, kenapa sih nggak bisa gitu ya? Ketika kita lolos SNBP ini, nah kita mau daftar SNBT, nah ternyata jawaban singkatnya tidak bisa, teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa tidak bisa, teman-teman? Oke, mari di sini kita akan mengulas nih lebih dalam, kiranya apa sih yang membuat orang yang lolos SNBP ini tidak bisa mendaftar SNBT. Kenapa sih gitu ya? Nah, teman-teman, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, teman-teman. Maka dari itu dimohon teman-teman untuk bisa menyimak sampai akhir, karena manakala di sini ada solusi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua gitu ya. Oke, kita coba uraikan yang pertama ya, teman-teman. Kenapa sih gitu ya yang lolos SNBP ingin sekali daftar ke SNBT, teman-teman? Seperti itu. Kenapa sih teman-teman kita ya gitu ya, kawan-kawan kita yang lolos SNBP malah pengen daftar SNBT padahal udah keterima? Kenapa sih gitu ya? Kita kan pasti bertanya-tanya dong gitu ya. Oke, jikalau ditanya gitu ya, dari beberapa orang yang aku tanyakan juga di kolom komentar dan juga di grup, rata-rata teman-teman ketika aku bertanya kenapa sih kamu pengen daftar lagi SNBT, jawaban pertama mereka adalah salah jurusan. Nah, ini teman-teman, jadi salah satu jawaban yang cukup populer ya di kawan-kawan atau teman-teman kita yang lolos SNBP namun ingin mendaftar SNBT adalah karena salah jurusan, teman-teman. Dan ini bukan 1-2 orang, melainkan lumayan banyak nih. Nah, di sini aku masih bingung nih, ya, mencoba untuk memahami juga, karena aku juga pernah berpengalaman SNMPTN ya, teman-teman, kalau di zamanku. Kenapa sih kawan-kawan kita itu bisa salah jurusan ya, teman-teman, memilih jurusan? Kenapa? Karena ketika mereka SNBP ya, teman-teman, SNBP kan kuotanya itu bisa dibilang lumayan terbatas nih, namun dengan pendaftar yang banyak, yang dimana kan seluruh Indonesia ya, teman-teman, nasional, diseleksi nih kiranya siswa mana aja sih yang layak menjadi mahasiswa di salah satu PTN ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama kan tentunya mereka itu kan salah jurusan karena pertama buru-buru ya, teman-teman. Jadi karena kan banyak saingan nih ya, jadi mereka memilih jurusan yang mana sajalah, yang penting keterima di SNBP ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya mereka yang lolos SNBP dan ingin daftar SNBT adalah mereka yang bisa dibilang kurang nyaman dengan univnya, teman-teman. Seperti itu. Biasanya itu karena kan gak nyaman univ. Nah, biasanya juga mereka yang lolos SNBT namun pengen daftar lolos SNBP namun pengen daftar SNBT, biasanya mereka yang tidak terlalu kehatian gitu loh, teman-teman, dengan universitasnya gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin kawan-kawan kita juga ada nih pengalaman dari kawanku ya, teman-teman, dia itu dari kota Bandung ya, teman-teman, dari kota Bandung. Nah,
dia daftar SNBP nih teman-teman, daftar SNBP. Dia memilih universitas di UPI, tapi bukan di UPI yang di Bandung teman-teman, melainkan di UPI yang di Tasik, UPI Tasik ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau UPI Tasik itu tuh jauh banget ya teman-teman, bisa dibilang cukup jauh lah. Jikalau kita kesana dengan mobil biasanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 jam teman-teman, kurang lebih 5 jam kan, karena kan sebelum Pangandaran nih teman-teman ke UPI Tasik. Nah, kawanku ini mengira Tasik itu dekat dengan Garut. Teman-teman bayangin ya, dekat dengan Garut kan itu udah jauh banget sih. Itu dekat dengan Garut. Jadi ada-ada saja nih teman aku ini teman-teman, seperti itu. Dia daftarlah SNBP ke UPI Tasik karena ngiranya dekat dengan Garut nih. Saya pengen daftar ke SNBP di Garut, di Tasik ya, karena dekat dengan Garut. Dia berpikirnya seperti itu. Dia pilihlah jurusan, dia klop banget dengan jurusannya teman-teman. Jadi dia memilih jurusannya, dan ketika pengumuman SNBP, alhamdulillah dia keterima. Itu. Nah, selang pendaftaran teman-teman, dia tidak keterima KIP. Nah, itu udah bisa dibilang cukup menyakitkan ya teman-teman, karena jurusannya memang belum terakreditasi. Nah, lalu teman-teman, kawanku ini kaget ketika melihat jarak dari rumahnya dia di kota Bandung ke Tasik sangat-sangat jauh teman-teman. Nah, teman-teman bayangin dong, udah mangga keterima KIP untuk biaya, dia ternyata jarak dari rumah dia ke Tasik itu jauh banget. Jadi dia memilih untuk mengundurkan diri ya teman-teman, seperti itu, dan pengen daftar SNBT. Namun sayangnya teman-teman, lagi-lagi tidak bisa ya teman-teman mendaftar SNBT jikalau sudah keterima di SNBP teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah latar belakang, kemudian alasan kenapa sih kawan-kawan yang keterima SNBT malah pengen daftar SNBT ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas ya teman-teman, kenapa sih dikatakan tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh mendaftar. Nah, jadi teman-teman, intinya yang pertama, alasan kenapa sih tidak boleh daftar SNBT kalau keterima SNBP dari pemerintahnya langsung ya teman-teman, bahwa kita di sini berbicara soal kuota teman-teman. Nah, soal kuota, apa sih maksudnya dari kuota? Kan kuota itu kan terbatas teman-teman. Kuota untuk mahasiswa di setiap PTN itu terbatas, gitu ya. Di sini kan ada 2 jalur pilihan dari pemerintah kan, dari SNBP dan juga SNBT teman-teman. Nah, kedua jalur ini tuh kuotanya terbatas, dan setiap sekolah diberikan kuota. Kalau akreditasi A kan sekian puluh persen semisal ya teman-teman, atau akreditasi B sekian puluh persen, dan siswa-siswanya bisa banget untuk mendaftar SNBP. Dan mereka kan semisal lolos nih, masa sih sudah lolos malah pengen daftar SNBT. Yang otomatis jikalau mendaftar SNBT, maka kuotanya kan akan berkurang teman-teman, karena mereka yang daftar di SNBP pengen daftar lagi, seperti itu. Nah, untuk mensiasati hal ini, pemerintah melarang gitu ya, buat teman-teman yang lolos SNBP maka tidak boleh daftar SNBT, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lolos SNBP ya tentunya tidak boleh daftar SNBT seperti itu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan kesempatan ya teman-teman. Nah, ini juga tentunya berkaitan dengan kuota teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kuota dari SNBP itu kan terbatas teman-teman, cuma sekian puluh persen dari siswa-siswa dari SMA atau SMK untuk bisa mendaftar dan lolos. Nah, jikalau teman-teman yang dari SNBP ini malah daftar SNBT, tentunya teman-teman itu ya yang tidak berkesempatan lolos di SNBP, tentunya kan jadi tidak punya kesempatan untuk mendaftar gitu ya. Bukan tidak punya kesempatan untuk mendaftar, melainkan saingannya jadi banyak. Saingan banyak ya teman-teman. Jadi kalau semisal peserta SNBP ini tuh mendaftar SNBT itu ya, yang lolos nih, ya tentunya saingan teman-teman yang tidak berkesempatan lolos di SNBP tentunya akan memiliki saingan yang banyak. Nah, maka dari itu teman-teman, pemerintah tuh menginginkan yang lolos SNBP tidak bisa mendaftar SNBT seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah pembahasan apakah lolos SNBP bisa daftar SNBT. Nah, mungkin untuk terkait dengan perihal KIP ya teman-teman, KIP,
kemudian dengan solusi ya teman-teman, solusi buat teman-teman yang mungkin salah jurusan atau mungkin teman-teman yang malah tidak keterima KIP di SNBP, mungkin akan aku buatkan di video-video selanjutnya ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman subscribe channel ini karena aku akan membuat solusinya ya teman-teman. Kiranya buat teman-teman yang lolos SNBP malah tidak lolos KIP seperti itu. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.